Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap aktif, tetap produktif, tetap semangat melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam pekerjaan kita. Baik, selamat malam semuanya. Bersama teman kami nih, ada dua sahabat kami, yaitu Benny Johan dan juga Mas Aryo. Iya, thank you San. Terima kasih. Apa kabar semua? Baik. Baik. Iya. Silakan Ben, hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Iya, kita lanjutin lagi aja ya. Kan terakhir kita sampai 1 Korintus 9. Mungkin Ya. coba Mas Aryo baca 2 ayat terakhir tuh Mas Aryo. 2 ayat terakhir. Korintus 9 supaya kita bisa refresh dulu sampai mana terakhir. Oke, 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, terakhir kan kita sampai situ tuh, ya kan? Ya. Gitu. Di situ juga sebenarnya tuh perikop itu berbicara tentang apa tuh yang terakhir tuh, ya, supaya roh kita nih yang mengendalikan tubuh kita, bukan sebaliknya. Yes. Nah, hari ini kita mau lanjut nih baca 1 Korintus 10. Judul kecilnya Israel sebagai suatu peringatan. Mungkin Mas Aryo ya, baca lagi Mas Aryo. Baik. Ya. Baik, oke. Sampai ini aja dulu Mas Aryo. Nggak usah semuanya, sampai di ayat 13 aja dulu. Baik, oke. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya. Amin. Tambah satu lagi, 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ya, kita cut sampai di situ dulu. Gimana? Kalau kita baca ini kan biasa highlight di ayat 13 ya, itu yang sering dipakai ya. Kita nggak akan dicobai melampaui kemampuan kita. Nah, the whole konteksnya itu ya di perikop ini. Sebenarnya Paulus ngomongin tentang kasih contoh nih bangsa Israel. Nah, kira-kira kita habis baca ini, apa yang kita dapat? Iya. Silakan, Mas Aryo dulu mungkin ya. Mas Aryo habis baca, lagi fresh nih. Mas Aryo dulu. Iya. Aku langsung tertarik di ayat 1 sampai dengan 3. Saya tidak langsung mengerti apa maksudnya ini, ya, tapi saya membaca di referensi dari Keluaran ya, dari Keluaran. Di situ
dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa oh ini ternyata kisah dari tiang awan gitu loh, tiang awan dan tiang api yang menjadi guidance bangsa Israel di zamannya Moses ya, di zamannya Musa. Betul. Jadi ini nge-refresh lagi dari situ. Jangan lupa dulu nenek moyangmu itu dikasih guidance tiang awan dan tiang api. Itu aja. Iya, iya. Jadi kita ada kata yang kita mau highlight nih, ada di sini ditulis perlindungan awan, ya. Tapi benar tuh tentang kisah yang bangsa Israel di bawah Musa kan keluar dari Mesir, ya kan, belah laut keluar. Nah, selama mereka di perjalanan itu kan mereka di guide sama tiang awan dan tiang api, gitu. Jadi kita parkir dulu perlindungan awan itu, nanti kita bahas lagi. Irsano mungkin ada San? Kalau dari gue ngeliat di sini kan Paulus dulunya kan seorang ahli Farisi kan, ahli Taurat ya istilahnya, yang hafal semua perjanjian lama dan dia di sini jadi benar-benar bisa tahu dan memberikan contoh, bahkan lebih komplit lagi ceritanya gitu kan. Dia udah hafal isinya perjanjian lama, dia tahu tentang Tuhan Yesus, jadi yang dia sampaikan di sini ya benar-benar komplit dan bukan dua hal yang bisa dipisahkan dan itu saling berkait gitu ya. Betul. Jadi ya di sini benar-benar apa yang dialami oleh bangsa Israel itu sebenarnya juga ada di kehidupan kita sekarang ini, masih menyambung, masih relate di kehidupan kita yang sekarang, kayak ya sering bersungut-sungut, terus penyembah-penyembah berhala segala macam, tapi ya nggak secara literally patung yang disembah, tapi sesuatu yang kayak minggu lalu kita bahas, kayak mungkin bisa jadi sosial media, bisa jadi uang, bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi apapun gitu kan. Cuman yang zaman dulu ada mungkin ya memang paling ini ya patung lah ya biasanya disembah. Betul. Ya di sini paling dapat itu sih. Iya. Nanti berarti tadi ada tentang idolatry ya, tentang penyembahan berhala ya, gitu. Terus kita baca ini berarti kan sebenarnya Paulus nih bawa kita balik lagi nih ke bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Sebenarnya itu ya bangsa Israel tuh kayak apa ya? Kayak rumah contohnya gitu loh. Mas Aryo kalau arsitek pasti ngerti nih, ya kan? Sebelum dibangun semua, ini kasih nih rumah contoh bentuknya kayak gini. Nah, show unit. Betul, show unit, betul. Benar. Jadi Israel itu show unitnya gitu. Makanya kita tuh kayak tinggal lihat aja kehidupan kita. Karena sama aja semuanya gitu loh. Kita berasal dari seperti kita masih keterikatan, ya kan, bangsa Mesir, ya nggak. Terus kita mulai keluar, ya kan, Tuhan bebaskan kita. Terus selama perjalanan kita ya bisa sama juga kan seperti bangsa Israel gitu, yang bersungut-sungut terus, komplain, blaming gitu kan. Atau mau balik lagi, bilangnya dulu lebih baik lah. Kayaknya kalau nggak ikut Tuhan dulu kayaknya bisa gini deh. Ini yang jadi budak. Iya. Nah itu jadi mirip tuh di situ. Mas Aryo ngeheng nih. Pas banget lagi mau kayak lagi ketawa begitu. Lanjut ya. Oke. Nih. Di sini tadi ada tiang awan, perlindungan awan ditulis sama Paulus. Kalau kalian baca tiang awan tuh sebenarnya maksudnya apa? Gitu, tiang awan itu. Menurut kalian tiang awan itu tadi Mas Aryo ada sebut tuh guidance. Iya, betul. Guidance. Ya, guidance. Gitu. Itu juga sebenarnya juga shelter ya. Karena perlindungan Tuhan selama perjalanan itu. Ya. Lalu habis itu ditulis di ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah ini penting banget nih. The Rock itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, The Rock itu bukan Dwayne Johnson ya, bukan. The Rock itu adalah Jesus Christ gitu. Nah di sini menarik kenapa? Karena Paulus pindahin dari yang makanan yang fisik, dia bilang sekarang makanan rohani. Dari minum yang fisik, yang air,
itu jadi minuman rohani. Dan dia bilang batu karang itu ialah Kristus. Kenapa dia bawa ini? Kalau kita baca perjanjian lama, kita ingat tuh pas lagi bangsa Israel mulai komplain, aus nih, nggak ada air nih, ya kan? Capek deh, mendingan kayak dulu deh kita bisa makan enak gitu. Terus Musa bilang sama Tuhan kan, aduh ini pada komplain nih minta minum. Terus Tuhan bilang, ya udah itu nanti dipukul kayunya, dipukul batunya, nanti akan keluar air dari situ. Itu tadi Musa melanggar ya. Enggak, itu yang pertama. Yang pertama dia nggak melanggar. Ya, jadi dari situ dia pukul keluar air. Nah, itu dia. Itu melambangkan Tuhan Yesus. Gitu. Dari batu itu keluar air hidup. Makanya pas nanti kita baca di Perjanjian Baru, Tuhan bilang kan dia roti hidup di air yang hidup. Gitu. Itu sebenarnya itu artinya. Terus lanjut lagi, tapi ternyata sepanjang perjalanan mereka malah di ayat 6 nih. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, tadi kan kita bilang ini show unit nih. Show unitnya udah bisa kelihatan gitu. Berarti kita bisa belajar dari sesuatu contoh yang tidak baik kan. Gitu. Karena sudah ada show unit ya kita jangan lakukan lagi seperti itu. Gitu. Makanya kalau kita lihat-lihat lagi kita nih generasi terakhir udah semuanya udah ada di sini. Kita tinggal udah ada semuanya, yang salah jangan diikutin, yang benar kita kerjain gitu loh. Beda sama orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama misalkan, mereka kan masih di dalam proses itu, ya kan Alkitabnya belum jadi satu buku seperti ini. Gitu. Tapi ironisnya adalah kita yang udah punya lengkap, kita malah nggak baca, gitu. Ya, jadi gitu. Kita melihatnya dari sisi itu. Terus dibilang supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Yang sebelumnya kita udah bahas. Nah, yang kita mau bahas yang di ayat 10. Di sini juga kelihatan ada ininya ya, konsekuensinya semuanya udah dijelasin. Maksudnya dari show unit ini udah dijelasin kalau ya akan binasa, akan malaikat maut. Jadi ya udah langsung tahu lah apa yang akan terjadi kalau kita sampai melakukan hal-hal ini gitu. Betul. Diperingatkan. Iya. Ayat 10 tadi kenapa? Ayat 10 ya. Janganlah bersungut-sungut gitu. Ternyata ini penting banget gitu loh. Karena dengan kita complaining, kita bisa blaming, kita mulai nggak percaya, ya kan? Kita mulai pada saat susah, kita langsung udah nggak percaya. Kan bukan seperti itu. Ya nggak? Yes. Apalagi kita lagi di masa-masa ini ya gitu. Justru masa-masa ini makanya kita harus semakin teguh gitu loh, imannya di dalam Kristus. Ya kan sama gitu sebenarnya perjalanan itu. Kalau kita baca lagi tuh mirip gitu loh. Dan bangsa ini ada satu generasi yang akhirnya nggak masuk ke tanah perjanjian itu kan. Ya kan? Yang masuk tuh akhirnya cuma Joshua dan Caleb yang muda gitu, sama yang ke bawah yang muda gitu. Nah, untuk nunggu itu semua satu generasi, dia kan yang tua-tua yang maksudnya yang keep complaining apa segala macam itu akhirnya nggak masuk tanah perjanjian. Makanya di 11 ditulis semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, ya, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tuh, by the time Paulus tulis ini sekitar 2000 tahun yang lalu kan, gitu. Dari 2000 tahun lalu aja Paulus sudah bilangnya udah masuk nih kita ke zaman akhir. Gitu. Kalau itu adalah zaman akhir, udah mulai, apalagi kita yang sekarang. Gitu. Berarti kita udah di akhir dari akhir. Benar ya? The last days, berarti kita udah the last day of the last day. Gitu. Terus apa lagi? Tapi kabar baiknya, nah ini kabar baiknya ayat 13 itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa tuh? Jalan keluar. Ya, gitu. Jalan keluar disediain sama Tuhan. Tapi ini juga menarik nih, jalan keluar disediakan sama Tuhan, tapi dia juga nggak maksa loh. Lu harus ambil ya jalan itu. Tetap pilihannya di kita. Kadang kita tuh dikasih jalan keluar, kita nggak ambil. Karena sibuk mikirin masalahnya. Iya, betul. Jadi nggak. Iya, iya. Terus apa lagi? Ada yang perlu ditambahin? Aku melihatnya sebagai satu
reminder ya. Mm-mm. Dari ayat 1 sampai 11 ini adalah reminder. Jangan itu kayak bangsa Israel ya. Iya, Maksudnya instant reminder, maksudnya iya, promptly banget gitu, sengaja banget. iya, Jangan kayak Israel, udah titik. iya, iya. Jangan kayak Israel gitu. Betul, betul. Nah, dia pada saat itu dia ngomong begitu, audiensnya itu udah ngerti. Yang tadi yang Irsan bilang, dia juga orang Farisi kan, jadi dia juga udah ngerti banget gitu. Nah, kalau kita yang baru pertama kali baca, kita nggak ngerti, mau nggak mau kita harus balik lagi. Mas Aryo kayak yang tadi bilang, kita harus balik ke perjanjian lama, ini ngomongin apa sih, tiang awan gitu. Nah, kita harus tahu tuh, the whole journey-nya tuh seperti apa. Nah, journey manusia itu basically sama seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan itu. Gue pernah baca Paulus bukan cuma Farisi, tapi lebih Farisi daripada Farisi, atau Farisinya orang Farisi. Betul kan dia bilang gitu, ya kan dia bilang gue nih lebih Farisi dari Farisi gitu loh. Ya kan? Dan dia bisa ngerti, dapat pemahaman batu karang itu adalah Kristus, itu kan luar biasa. Gitu. Ya kan? Kita lanjut ya. Yes. Lanjut, gue baca deh dari 15 sampai habis. Nanti kalian dapat apa langsung aja ya, jump in. Ya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Nah, ini ayat kunci nih, 23 nih, yang selalu kita highlight, ya kan? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Ya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, nah ini kata kuncinya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah.
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya apa? Mereka beroleh selamat. selamat. Tuh, ngerti gak kira-kira? Wow. Apa yang Yes. didapatkan? Ada kata syak tuh, apa tuh syak? Syak. Coba di Google dulu. Ya, coba dicari dulu. Syak Biasanya itu kayak gitu. ini dugaan. Dugaan ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Rasa kurang percaya. Oh, oke. Sangsi, curiga, Ragu, tidak berarti. yakin, ragu-ragu. Oke, Ragu-ragu. jadi janganlah kamu menimbulkan keraguan dalam hati orang. Gitu. Oke, Sama silakan. seperti yang ayat yang pasal 9 kemarin ya, untuk jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi jangan sampai keyakinan kita apa yang kita mungkin kitanya masih kitanya percaya nggak percaya itu, kita juga kita mengucap syukur segala macam, cuman dengan kita melakukan itu kita malah menjadi menggoyahkan iman yang teman-teman kita yang percaya, dan itu justru jadi malah salah gitu kan. Betul. Karena Betul. kita itu. Betul. Jadi itu sih yang kayak paling benar-benar perhatikan tindakan kita gitu. Apakah ini kalau kita lakukan ini, ya itu balik lagi. Ayat 23 itu ada gunanya nggak? Bermanfaat nggak? Jadi batu sandungan nggak? Kalau kita lakukan ini. Gitu. Tapi tujuan akhirnya tetap yang terakhir tuh, ayat 33. Supaya mereka beroleh selamat. Supaya orang jadi percaya. Ya kan? Iya. Oke. Apalagi yang mesti dibahas nih? Mungkin iya. Kalau saya melihat, itu. saya sangat terkesan dengan ayat 23 ya, karena apa namanya? Bukan, kita harus benar-benar memilah sesuatu yang berguna. Jadi dalam kita melakukan apa saja itu kita benar-benar pilah dan pilih. Lakukan yang berguna dari kacamata ilahi, kacamata Tuhan. Dari perspektif ini. Jadi kita nggak buang-buang energi. Sebetulnya ini sangat relevan untuk di kehidupan kita ya, di pekerjaan kita, di strategik kita punya action gitu ya. Hari ini aku mau melakukan seperti perspektif ini. Kalau ini aku pakai dalam kegiatanku sehari-hari, ini akan powerful dan impactful. Gue meyakini ini dan gue sedang melatih hal-hal ini. Ya, betul. Betul. Jadi kalau kita bawa lagi biar relevan di mana Tuhan tempatkan kita, mau kita bekerja, mau kita sekolah, mau kita jadi bos, mau kita jadi karyawan, apapun itu, intinya tadi, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita pilih, ya kan, pilihan kita ini semuanya sedang memuliakan Allah nggak? Berkenan nggak di mata Allah? Gitu loh. Ya kan? Nah, dari situ kita udah tahu tuh, action-action apa yang harus kita ambil. Terus kita juga tahu kalau gue lakuin ini ada gunanya nggak sih? Kalau gue lakuin ini ada membangun orang lain nggak? Membangun iman kayak, membangun apa? Pokoknya ada yang dibangun nggak? Gitu. Kalau nggak ada ya jangan lakuin. Berarti ini nggak masuk nih, nggak masuk checklistnya gitu. Jangan lakuin, ya kan? Gitu. Apa lagi? Gue mau nambahin tadi perihal tentang karena kita itu adalah sebagai garam dan terang dunia. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Gue baca ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan, karena kita adalah terang dunia, ya kita udah dipilih Tuhan, kita bisa memancarkan apa yang kita lakukan. Misalnya kita sekali buat jahat ya, kita bisa menginfluence orang lain juga mungkin ya. Iya, betul. Dengan apa yang kita lakukan itu. Iya. Nah, tadi kan lu bilang terang, itu di situ ada kata kaki dian. Kalau terang itu kan ditaruh di atas, ditaruh di bawah dia bilang, ya kan? Terus kita kaki dian. Terus pas kita baca Wahyu, Efesus itu ngomongin tentang kaki dian. Terus Efesus itu, jemaat Efesus kenapa dicela sama Tuhan? Karena mereka lupa meninggalkan kasih mula-mula mereka. Ditulis seperti itu, ya kan? Kalian kehilangan melupa sama kasih mula-mula. Oh, berarti ada hubungannya nih antara terang sama kasih.
Oh, berarti kalau terang harus bisa kelihatan sama orang, dia taruh di atas, semua orang harus bisa lihat. Artinya kasih kita harus bisa kelihatan sama orang-orang. Karena dengan orang lihat, orang jadi bisa lihat Tuhan. Oh, ternyata orang Kristen yang benar tuh kayak gini. Nah, itu makanya memancarkan terang. Ya kan? Gitu. Jadi kayak semuanya tuh jadi kayak nyambung dan kita jadi punya perspektif yang benar, ngerti semuanya. Gitu. Iya. Ya. Setuju. Apa lagi? Keren ya, keren banget. Keren banget. Terus, kita ngomong sedikit tentang penyembahan berhala nih. Penyembahan berhala di yang episode yang sebelumnya kita udah pernah bilang itu bukan cuma soal patung, ya. Zaman dulu sih iya patung ya, tapi gue yakin juga zaman dulu bukan cuma soal patung gitu. Jadi sama aja. Nah, zaman sekarang apapun itu yang sudah intinya gini, kalau idolatry itu kita taruh semuanya nih, hati kita, hidup kita, mikirnya itu aja terus. Nah, itu udah menyembah berhala tuh. Ya kan? Ya. Saya paling gampang ya mamon, misalnya kita pakai mamon kan, ya kan? Dia tulis, ya kan? Cinta akan uang, bukan uangnya loh. The love, ya kan? Dia bilang the love-nya itu, mencinta akan uangnya itu. Nah, itu berarti kan yang di pikiran kita tuh itu aja terus. Life-nya tentang itu, hatinya tentang itu, apa yang dikejar tentang itu semua. Terus Tuhan bilang, lu pilih ya antara mamon atau Tuhan. Gitu. Itu aja udah bikin perspektif baru lagi karena Tuhan taruh mamon dan Tuhan taruh mamon dan dia itu perbandingannya versusnya itu. Dia nggak bilang pilih Tuhan atau pilih iblis, kan dia nggak bilang gitu. Ya kan? Tuhan atau mamon. Kenapa? Karena pada saat kita mamon, sampai satu titik mamon ini bisa bikin orang jadi seperti dia merasa jadi Tuhan. Gitu. Ini yang bahaya. Yes. Terus something that gets in your heart, your mind, your life, itu yang gue catat tuh. Ya, terus tadi yang dia bilang persembahan roh-roh jahat, ya kan, berarti kamu bersekutu dengan roh-roh jahat, itu artinya nggak ada kompromi gitu loh, ya kan, ikut Tuhan tapi kompromi, kan nggak bisa. Ada lagi? Jadi ini cuma satu cerita pendek, ini banyak banget yang bisa kita bahas. Betul. Ya. Iya. Ada lagi yang kelewatan? Sepertinya udah. Kalau aku lihat sih tadi Benny ngebaginya cocok banget ya, ada first part, ada second part itu ya. Tepat di tengah-tengah, the second part itu kayak jadi lebih dalam lagi daripada the first part. Iya, betul. Jadi yang di depan itu ya dia cerita dulu background-nya nih. Bangsa Israel nih dulu udah pernah nih kayak gini nih. Nah, lu belajar, jangan ngulangin apa yang mereka sudah lakukan yang salah, gitu. Habis itu baru dia detailing kayak bersihin mobil nih, detailing apa nih, ya kan? Bahkan sampai yang ayat 25 nih, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kenapa dia ngomong gitu? Ternyata kan orang Israel itu, orang Yahudi itu kan dia juga harus makan yang namanya kosher kan. Yang kosher. Bahasa Indonya apa ya? Kalau kita pinjem istilah itu halal. Dia harus makan yang halal. Tapi bahasa Yahudi itu kosher. Ya, kosher itu artinya dia bilang semua boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan. Nggak usah tanya ini gimana, mengandung apa. Ya, terus apa maksudnya prosesnya apa segala macam gitu. Dia kan bilang karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Gitu. Ya, jadi sampai sedetail itu. Ya nggak? Iya. Karena kalau kita ke sana tuh masih benar-benar banyak orang atau bahkan pas gua ke suatu hotel itu strict, kita nggak boleh bawa bahan makanan kayak atau terasi atau sambal karena menurut bagi mereka alat makannya jadi tercemar. Betul. Nanti jadi itu di situ kan mereka benar-benar memperhatikan banget nih apa yang mereka sajikan, apa yang mereka mau makan, ya kosher itu. Betul. Berasa banget pas di sana. Betul. Tapi dia si Paulus bilang sebenarnya boleh makan segala sesuatu. Nah, yang di 27 kalau kamu diundang makan seorang yang tidak percaya, ya kan? Berarti kita diundang makan nih sama orang yang nggak percaya. Dan kita terima undangan itu, ya. Pas sampai sana dia kasih makan apa ya kita makan aja.
Toh kan kita nggak percaya berhala juga, kita percaya sama Tuhan. Dan sebelum makan kita doa, ucap syukur kan itu, ya kan? Dia bilang makanya makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Gak usah ditanya ini makanan habis diapain apa segala macam, nggak usah. Itu malah jadi batu sandungan, ya kan? Tapi dia bilang di ayat 28 dia bilang tapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala. Nah, kalau ada yang ngomong, ya udah lu jangan makan. Berarti kan dia tahu artinya lu sebenarnya nggak boleh makan itu, tapi kenapa lu makan? Berarti kalau dia ngomong, ya kita jangan makan. Intinya jadi kita tuh benar-benar perhatikan setiap hal-hal kecil tindakan kita. Apakah ini ada gunanya? Apakah ini membangun? Gitu. Bukan masalah, kan kita sering ditanya, jadi boleh apa enggak? Jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan boleh atau enggak boleh. Itu jadi kayak orang Farisi nanti. Ya kan? Gitu. Jawabannya adalah ini membangun enggak? Ini ada gunanya enggak? Gitu. Jadi case by case sih kalau gue lihat ya ini yang seperti ini. Dan di sini yang keberatan itu adalah orang yang percaya juga kan istilahnya kan. Betul. Karena dia yang sepemahaman sama kita. Betul, betul. Dan dia taunya kayak gitu. Ya udah, instead of kita bikin dia jadi bingung kan tadi kan meragukan, jadi meragukan. Ya, itu kan syak itu daripada dia jadi ragu, dia jadi bingung. Ya mendingan kita nggak usah makan. Makanya Paulus di yang sebelumnya kan dia bilang mendingan nggak usah makan daging sekalian. Kalau dia bisa sampai bikin dia jadi ragu nanti. Itu intinya. Jadi kita jangan terjebak di peraturan. Jadi yes or no. Nah, kita tuh sering digituin tuh. Jadi yes boleh atau no nggak boleh. Gitu. Jawabannya bukan yes or no. Jawabannya suruh baca lagi 1 Korintus 10. 1 Korintus. The whole perikop. Ya, the whole perikop. Ya, kayaknya waktunya udah mau habis. Kita summarize saja. San, sekalian tutup deh, San. Summarize. Apa yang lu dapat? Ya, poin-poin yang lu paling ingat aja, nggak harus semuanya. Poin-poin yang diingat. Ya, paling berkesan tadi sampai apa gue cari di ayat referensinya kan di Matius itu, kita adalah umat pilihan Tuhan yang bersinar. Kita ada terang dunia. Jangan sampai tuh apa yang kita lakukan tuh justru ya kalau istilah duniawi sekarang kita tuh influencernya Yesus lah gitu. Kita merepresentasikan Tuhan Yesus. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru malah bukan membuat orang yang tidak percaya yang malah jadi kesandung, tapi justru orang yang percaya malah jadi meragukan kasih Tuhan karena kita sesama yang percaya gitu. Jadi itu benar-benar kena banget sih. Dan yang baik lagi kayak yang ayat 10 tadi. Ayat 23 tadi. Ayat 23, ya. Gimana yang diperbolehkan itu tadi. Itu udah jawaban atas semua orang yang boleh gak gitu. Iya. Thank you Irsano, thank you Mas Aryo. Mas Aryo? Ya, Mas Aryo. Tambahan? Sudah, terima kasih. Oke, nih kita tutup dengan kalimat ini aja, yang tadi tuh di ayat 31, ya kan? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bahasa Inggrisnya lebih keren lagi. Whatever you do, do all to the glory of God. Udah, pastikan itu aja. Ya. Yes, amin. Oke, sip. Kita selesai 1 Korintus 10, nanti berikutnya 1 Korintus 11. Thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you buat Irsan tadi yang udah buka juga. Thank you buat Mas Aryo, meskipun mukanya berhenti, tapi suaranya nyambung terus. Ya. So, thank you everyone. Sampai ketemu lagi di yang berikutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Thank you. Bye-bye. God bless.